Perkenalkan, nama saya Ninyoman Sri Suryatnyani SPD. Asal sekolah SMP Negeri 4 Kediri, LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Tanggal 13 Juni 2023 melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Berdiri. Tangan jari. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi luar biasa. Lihat di bangku atau bawah meja kalian, sudah bersihkah tempat duduk atau lingkungan kelas kalian? Coba dilihat dulu anak-anak, dicek-cek dulu. Kalau ada sampah, silakan buang dulu di luar ya. Silakan, kalau ada sampah boleh dibuang dulu di dalam sampah. Agar hari ini lingkungan kelas kalian bersih. Ibu mau nanya dulu ya, suara ibu udah jelas sampai di belakang? Sudah. PowerPoint-nya udah terlihat jelas ya? Sudah. Coba kalian tengok kanan kiri, adakah teman kalian tidak hadir hari ini? Semuanya hadir. Oke, semuanya hadir. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta Wiwin pimpin doanya hari ini ya. Silakan Wiwin. Oke, terima kasih Wiwin. Baiklah anak-anak, untuk wujud syukur kalian terhadap tanah air dan rasa nasionalisme kalian semakin tinggi, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Pernahkah kalian menonton atau membaca tentang berita? Pernah. Biasanya kalian membaca atau menonton berita di mana? Di media televisi. Di mana? Di media televisi. Di media, terus televisi ya? Di Media cetak. media cetak koran. Lagi? Di radio. Di radio, mendengarkan melalui HP, gadget ya. Nah, biasanya di mana itu gininya, beritanya ditayangkan atau kalian baca? Berarti ada di Facebook ya, atau TikTok. Lagi di mana? Instagram juga ada ya. Banyak berita-berita itu ditayangkan. Biasanya berita itu bersifat bagaimana? Faktual. Lagi? Aktual. Menarik. Oke anak-anak, silakan keluarkan buku tulisnya, buku paketnya juga LKS-nya, silakan dikeluarkan dulu, taruh di atas meja, alat tulisnya, pensil, pulpen, taruh di atas meja.
Dan lagi satu, karena kita akan mengadakan pretest atau mengukur kemampuan awal kalian sebelum kita ke materi inti. Ibu minta kalian mengeluarkan gawainya. Silakan keluarkan gawainya. Taruh di atas meja. Nanti ibu akan kirimkan link Google Form ke grup. Kalian lihat di grup, kemudian kalian klik linknya untuk mengerjakan tugas evaluasi yang pertama, yaitu pretestnya. Sudah dikeluarkan? Sudah. Nah, sekarang coba cek grup WA-nya, ibu sudah kirimkan ke sana. Sudah masuk ya di grup? Linknya ibu bagikan sudah masuk? Sudah. Silakan dijawab. Itu ada 5 soal pilihan ganda ya. Nama, kelas, nomor absen. Biasakan tulis ya. Dah? Ingat waktunya 5 menit. Karena soalnya hanya 5. Waktunya 5 menit. Silakan dikerjakan dulu. Setelah ibu lihat di komputer ya, lab ininya kalian, hasilnya ternyata banyak yang di bawah KKM. Hanya 4 orang saja yang jawabannya di atas KKM, yaitu ada Cindy, Ayu, Mila, dan Dea. Nanti ibu harap kalian menjadi ketua kelompok untuk tugas belajar kelompok berikutnya. Oke, anak-anak, berikut tujuan pembelajaran kita hari ini. Pada hari ini, ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Artinya, ibu berikan kalian permasalahan terlebih dahulu, baru kalian akan mengerjakan tugas. Ya, yang kedua, kalian juga akan menelaah unsur-unsur berita. Terus yang ketiga, kalian juga akan membandingkan unsur-unsur berita yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan media audio visual. Nanti akan ada video yang akan ditayangkan di depan kelas. Ya anak-anak, untuk manfaat pembelajaran kita hari ini, ada yang tahu manfaat pembelajaran kita yang pertama apa? Mengetahui informasi terkini yang ada di sekitar Indonesia maupun dunia. Oke, bagus sekali. Manfaat kita belajar tentang berita, yaitu mengetahui informasi terkini yang ada di sekitar kita ya, maksudnya habis itu Indonesia dan dunia. Yang kedua apa? Mengetahui mana berita aktual sesuai fakta dan mana yang hoax. Oke, kalian setelah mempelajari teks berita, kalian akan mengetahui mana berita yang aktual, faktual, dan mana yang berita hoax, ya. Nah, selain manfaat, nanti ibu akan berikan batas-batas penilaian dan tugas untuk hari ini ya. Untuk penilaiannya, tadi pretest sudah kita lakukan, dan ibu sudah menemukan 4 orang untuk menjadi ketua kelompok. Dan selanjutnya nanti akan kalian mengerjakan tugas LKPD bersama kelompoknya. Yang menjadi ketua tadi siapa? Mila, habis itu Ayu, Cindy, dan Dea. Nanti akan ada kelompok, kamu yang milih kelompoknya ya. Terus kita lanjut dengan penilaiannya. Nanti ada penilaian secara individual tadi udah, nanti lagi ada secara individual. Berarti kalian di akhir pembelajaran ini akan melakukan post-test lagi dengan jumlah soal 10. Terus kalian juga akan ibu nilai secara berkelompok penilaiannya ya. Kalian apakah kalian ikut diskusi, apakah kalian hanya diam, itu ada nanti penilaiannya ya. Penilaian secara berkelompok dan penilaian secara individual. Jadi ibu minta kalian aktif dalam kelompok. Nanti penilaian sikap juga ibu akan nilai. Apakah kalian ada yang mengantuk, atau ribut, atau ganggu temannya. Nanti ibu akan nilai juga. Ya, ibu minta kalian itu fokus sebentar untuk belajar. Oke, anak-anak, kita masuk ke kegiatan inti. Sekarang ibu akan memberikan kalian masalah, yaitu tentang berita kerusuhan. Tolong disimak baik-baik. Nanti akan ada pertanyaan mengenai berita yang ibu tayangkan.
Kerusuhan Aremania selepas laga Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober 2022 menelan kebetulan. Kericuhan terjadi setelah Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya. Usai pertandingan, ribuan Aremania masuk ke lapangan sebagai wujud protes setelah Arema FC kalah dari rival abadinya yakni Persebaya Surabaya. Selain kecewa karena hal dari baju hijau, ekor Arema yang tak pernah kalah dari Persebaya di kandang selama 23 tahun juga. Tadi Ibu udah tayangkan video tentang berita kerusuhan. Sekarang Ibu berikan kalian pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa? Apa yang terjadi pada berita yang ditayangkan? Silakan. Oke, Mila. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Betul anak-anak? Betul. Beri tepuk tangan untuk Mila. Yang kedua, di mana peristiwa dalam berita itu terjadi? Ayo, angkat tangannya. Ayo. Di Stadion Kanjuruhan. Di Stadion Kanjuruhan. Lokasinya tempatnya di Stadion Kanjuruhan. Yang nomor 3, kapan peristiwa itu? Trisna. Sabtu 1 Oktober 2022. Pada tanggal 1 Oktober 2022. Kita lanjut. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Silakan angkat tangannya. Siapa yang terlibat? Oke, Mayura. Fans Arema FC dengan fans Persebaya Surabaya. Bagus sekali, Mayura. Fans Arema FC dan Persebaya. Oke. Selanjutnya, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Ayo. Oke, Resya. Karena Arema FC kalah dari Persebaya. Bagus sekali, Resya. Yang terakhir, Ayu mungkin? Pertama-tama karena Arema tidak terima kekalahan dengan Persebaya. Terus? Para Supporternya supporternya masuk ke lapangan melakukan tindak anarkis dan polisi menembakkan. gas air mata. Oke, untuk meredam kerusuhan itu, pihak polisi dan TNI ya menembakkan gas air mata, dan di situ juga ada menelan korban jiwa. Untuk menambah pemahaman kalian tentang teks berita, berikut Ibu akan tayangkan tentang video pembelajaran teks berita. Tolong disimak baik-baik. Silakan simak dengan baik videonya. Selamat belajar. Berita adalah informasi seputar peristiwa yang luar biasa terjadi pada suatu waktu atau aktual, ditulis di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, maupun diunggah di internet. Jadi, berita itu medianya bisa berupa media cetak, radio, televisi, maupun internet. Berita adalah teks yang berisi mengenai peristiwa luar biasa yang terjadi di dunia pada suatu waktu tertentu. Jadi, kalau teks berita ialah naskah yang berisi berita yang selanjutnya dapat ditulis di media cetak seperti koran, disiarkan di radio, maupun ditayangkan di televisi dan diunggah di internet. Unsurnya terdiri atas adik Simba atau 5W plus 1H. Selanjutnya kita lihat unsur yang pertama itu adalah A-nya apa atau W yang pertama what. Unsur yang kedua, D-nya adalah di mana atau W yang kedua where. Yang ketiga, K-nya adalah kapan atau W yang ketiga when. Yang keempat, C-nya adalah siapa atau W yang keempat who. Yang kelima, M. M-nya adalah mengapa atau W yang kelima why. Dan yang terakhir, B-nya adalah bagaimana atau plus 1H yaitu how. Selanjutnya, unsur yang pertama yaitu apa atau what. Selanjutnya, unsur yang kedua yaitu
di mana atau where, kapan atau when. Unsur yang keempat adalah siapa atau who. Siapa. Unsur yang kelima dalam berita yaitu unsur mengapa atau why. Unsur mengapa atau why berisi jawaban yang menanyakan mengenai alasan peristiwa dalam berita bisa terjadi. Selanjutnya, unsur yang keenam dan terakhir yaitu unsur bagaimana atau how. Tadi udah ada tayangan tentang teks berita. Nah, Ibu mau tanya lagi ya agar kalian lebih paham lagi tentang teks berita. Tadi apa itu teks berita? Siapa yang tahu? Apa itu teks berita? Coba Bu panggil ya. Oke, Cindy. Teks berita. Teks berita adalah teks yang terjadi di dunia pada suatu waktu dan diunggah pada media. Oke, betul sekali. Teks berita adalah yang terjadi di suatu dunia ya, atau di suatu sekitar kita, terus diunggah. Apalagi sini? Diunggah pada media. Diunggah pada media. Teks berita itu juga memberikan kita informasi ya yang ada di lingkungan kita dan dunia. Yang kedua, ciri-ciri berita. Ada yang masih ingat ciri-ciri berita? Faktual. Apa lagi? Aktual. Lagi? Unik dan menarik. Sistematis. Nah, lengkap. Oke, bagus sekali. Terus lanjut ke unsur-unsur teks berita. Apa aja tadi ada? Adik Simba. Untuk mengingat kalian tentang unsur-unsur teks berita itu kita mengenalnya dengan adik Simba. A-nya apa? D-nya? Nah, apa yang terjadi, di mana terjadinya peristiwa ya. Habis itu apa lagi? Kapan? Kemudian? Siapa? Terus mengapa? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Dan yang terakhir, bagaimana terjadinya peristiwa itu? Bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Biasanya di bagian bagaimana itu ada kronologis. Ya, ada runtutan, ada prosesnya dari awal sampai akhir. Udah jelas sampai di sini tentang teks berita materinya? Sudah. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita, tadi yang nilainya di atas KKM pada saat pretest hanya 4 orang. Jadi peminta sebagai ketua kelompok, kemudian buat nama kelompoknya sesuai dengan nama stasiun TV ya. 4 orang siapa aja tadi? Mila, Cindy, Ayu dan Dea. Kalian boleh cari anggota kelompoknya. Nanti buat nama kelompok sesuai dengan nama stasiun TV. Sekarang untuk kelompoknya berarti jumlah kalian ada berapa? 20 ya? Berapa? 19 berarti ada kelompok 4. Dalam satu kelompok ada anggotanya 5 dan 4. Silakan Ibu minta kalian untuk mencari kelompok dan ketuanya sesuai dengan hasil pretest yang tadi. Silakan atur bangkunya. Sudah duduk sesuai kelompok ya? Nah, sekarang Ibu akan bagikan kalian LKPD. Tolong dikerjakan secara berkelompok. Usahakan setiap kelompok semuanya aktif. Seperti kesepakatan tadi, kita ada penilaian individual dan kelompok. Tadi Ibu udah bagikan LKPD-nya. Coba sekarang lihat LKPD-nya. Nah, di situ ada penunjuk. Nanti untuk permasalahan 1, 2, dan 3, Ibu akan menayangkan di PowerPoint-nya. Tolong disimak baik-baik ya. Nanti pertanyaan kalian cocokkan dengan berita yang ditayangkan. Desa Sawah Dada, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Banjir bandang luapan Sungai Pematang Cia Surupan ini bukan hanya merendam puluhan rumah warga, tapi juga merusak beberapa rumah yang dilalui oleh aliran banjir. Ketika banjir menerjang, ratusan warga terdampak sempat panik keluar rumah dan tidak berani kembali ke dalam. Beberapa di antaranya bahkan histeris lantaran trauma atas kejadian longsor di wilayah ini pada tahun lalu. Sementara itu, ratusan warga yang terdampak banjir pun mengungsi ke Balai Desa Sawah Dadak yang dijadikan posko pengungsian. Setelah kalian menyimak video yang ditayangkan tadi, kerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Jika kurang jelas, nanti tanya ke ibu. Waktu ibu berikan 30 menit dari sekarang. Silakan kerjakan. Iya, silakan Mila. Oh, ini kan unsur-unsurnya ada apa, di mana, kapan. Nah, tadi kan udah ibu tayangkan videonya. Nanti di sana kamu akan tahu yang mana unsur apa. Di sini dah diuraikan. Misalnya tadi unsur apanya tadi tentang apa? Banjir bandang. Ya, tentang banjir bandang. Anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Semuanya udah ya? Sudah. Baiklah, kalau begitu Ibu minta satu kelompok untuk maju ke depan, presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Siapa yang mau permasalahan pertama? Kelompok Kompas TV, silakan. Oke, silakan kelompok Kompas TV memperkenalkan diri. Om Swastiastu. Kami dari kelompok Kompas TV akan mempresentasikan tentang permasalahan nomor 1. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Igusti Ayu Widyaswari. Saya Niputuni Nirmala Dewi. Saya Ninyamati Sinasnariase. Nomor 1. Apakah teks tersebut menyampaikan informasi secara aktual? Ya, teks tersebut menginformasikan secara aktual. Nomor 2. Apakah teks tersebut menyampaikan informasi secara faktual? Ya, informasi tersebut secara faktual. Nomor 3. Apakah teks tersebut menyampaikan informasi yang menarik, penting, unik, langka, menyangkut khalayak ramai? Ya, teks tersebut menyampaikan informasi yang menarik, penting, unik, langka, atau menyangkut khayal ramai. Nomor 4. Apakah teks tersebut menyampaikan informasi dengan bahasa baku? Ya, teks tersebut menyampaikan informasi secara dengan bahasa baku. Nomor 5. Apakah teks tersebut mencantumkan unsur-unsur berita? Ya, teks tersebut mencantum unsur-unsur berita. Nomor 6. Apakah teks tersebut disampaikan secara runtut atau kronologis? Ya, teks tersebut disampaikan secara runtut dan kronologis. Nomor 7. Apakah teks tersebut disampaikan secara objektif? Ya, teks tersebut disampaikan secara objektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kelompok lain yang ingin memberi tanggapan, kami persilahkan. Kelompok yang lain bagaimana? Adakah yang bisa memberikan tanggapan atau jawabannya kalian semuanya sama? Kelompoknya TV1 coba. Kelompok kami sama dengan jawaban kelompok ini. Sama. Kelompok Metro TV? Sama. Kelompok SCTV bagaimana? Sama. Berarti hasil jawaban kalian sama dengan kelompok dari Kompas TV. Semuanya sama ya? Ya. Terima kasih, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Beri tepuk tangannya. Oke,
Oke, Ibu lanjutkan ke permasalahan yang keempat. Siapa gilirannya? TP1, silakan temannya 3 orang ya, untuk maju ke depan. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok TV1 akan mempresentasikan permasalahan 4. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nima Dedea Amrita Pratiwi. Saya Nima Dewi Winensa Putri. Saya Gusti Mirahani Talia. Teks berita 1. Warga mengungsi akibat letusan Gunung Semeru sebanyak 3.697 jiwa. Penanganan darurat pasca awan panas guguran Gunung Semeru masih berlangsung pada hari keempat. Bencana letusan tidak hanya berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan kerusakan, tetapi juga warga yang mengungsi akibat rusaknya tempat tinggal akibat material vulkanik. Data terkini Pos Komando atau Posko Tanggap Darurat Bencana Dampak Awan Panas dan Guguran Gunung Semeru pada hari ini, Selasa 7/12 pukul 12 WIB. Jumlah warga mengungsi mengalami peningkatan menjadi 3.697 jiwa. Warga yang mengungsi ini sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Lumajang, sedangkan di Kabupaten Malang hanya terdapat 24 jiwa. Teks 1 diawali dengan unsur mengapa, bagaimana, kapan, siapa, dan apa. Teks 2 diawali dengan unsur siapa, apa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan, kami persilahkan. Metro TV, silakan. Lila. Menurut saya, teks 1 diawali dengan unsur berita bagaimana, sedangkan kelompok TV1 menjawab mengapa, bagaimana, kapan, siapa, dan apa. Sedangkan pendapat kelompok kami, teks 1 diawali dengan bagaimana, mengapa, kapan, siapa, dan apa. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah sependapat dengan kelompok Metro TV? Kelompok CTP? Setuju. Kelompok Kompas TV? Sependapat. Berarti kita cek lagi sekarang. Coba perhatikan baik-baik LKPD teks berita yang pertama. Teks berita yang kedua apakah sudah sama atau ada yang berbeda? Sama. Kita lihat permasalahan 4 teks berita 1. Warga mengungsi akibat letusan Gunung Semeru sebanyak 3.697 jiwa. Jakarta, penanganan darurat pasca awan panas guguran Gunung Semeru masih berlangsung pada hari keempat. Bencana letusan tidak hanya berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan kerusakan, tetapi juga warga yang mengungsi akibat rusaknya tempat tinggal akibat material vulkanik. Itu termasuk unsur apa? Bagaimana, karena ada proses terjadinya ya. Oke, silakan nanti diganti jawabannya dari mengapa ya, mengapa duluan baru bagaimana, berarti ditukar aja bagaimana duluan baru mengapa. Ya, kalau mengapa biasanya itu dia menanyakan mengapa peristiwa itu bisa terjadi, di jawabannya karena ada letusan Gunung Semeru. Kalau bagaimana berarti ada proses, ada peristiwa, ada kronologisnya. Oke, bisa ya. Bagaimana kelompok yang lain? Sama berarti ya dengan kelompok Metro TV. Oke, nanti tolong diganti. Oke, silakan tutup dulu presentasinya hari ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah kami mohon maaf dan kami tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Anak-anak, Ibu lihat kalian sudah mulai lelah ya. Ya, sudah ada yang ngantuk. Tadi Ibu lihat sudah ada yang bercanda, udah nggak konsen. Sekarang Ibu minta kalian berdiri. Nah, kita melakukan ice breaking dulu untuk mengembalikan semangat belajar kalian. Ini ada video, nanti kalian ikuti aja gerakan yang ada di depan ya. Kita siap ya? Oke, Ibu mulai.
Silakan ikuti gerakannya. Dah, tepuk tangannya untuk kita semua. Bagaimana tadi ice breaking-nya, seru nggak? Seru. Itu salah satu dari grup band Korea. Apa, Mila? BTS. Kalian udah kembali semangatnya. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, Ibu minta kalian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang tahu? Pembelajaran kita hari ini kita belajar tentang apa aja? Kesimpulan pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang pengertian teks berita, ciri-ciri teks berita, dan unsur teks berita. Oke, bagus sekali Resya. Hari ini kita sudah belajar tentang pengertian teks berita. Habis itu? Ciri-ciri teks berita. Lagi? Unsur-unsur teks berita. Nah, bagus. Tadi juga kalian sudah membandingkan teks berita yang satu dengan yang lainnya. Udah bagus sekali. Nah, sekarang Ibu minta tutup bukunya. Masukkan ke dalam tas, keluarkan gawainya. Kita akan mengadakan evaluasi terakhir. Evaluasi tujuan pembelajaran kita, apakah sudah tercapai atau belum. Ibu harap evaluasi yang terakhir ini kalian di atas KKM. Ya, KKM kita 72. Ibu harap di atas itu atau pas KKM. Silakan keluarkan gawainya. Dah, Ibu kirim linknya melalui grup. Apakah sudah masuk? Sudah. Silakan kerjakan post test. Tolong kerjakan secara teliti dan cermat. Ibu berikan waktu 7 menit untuk pengerjaan evaluasi post testnya. Silakan kerjakan dari sekarang. Tadi sekilas Ibu sudah mengecek hasil dari post test kalian dan ternyata semuanya sudah di atas KKM. Tepuk tangan untuk kalian semua. Bagus, sudah ada peningkatan. Nah, Ibu akan bertanya tentang pembelajaran kita hari ini. Menurut kalian hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Hal apa yang menyenangkan menurut kalian? Ada video pembelajarannya. Ada video pembelajarannya. Presentasi. Presentasi. Belajar kelompok. Belajar kelompok.
Ada ice breaking karena balapan tadi ya, ada ice breaking. Salah satu penggemar dari BTS. Oke, terima kasih untuk hari ini. Nah, untuk tindak lanjutnya kalian Ibu minta untuk membaca pembelajaran minggu depan. Berarti sekarang kita belajar tentang teks berita, pengertian unsur-unsur dan ciri-cirinya. Minggu depan kalian akan belajar tentang menelaah kebahasaannya. Tolong dibaca buku paketnya halaman 23. Ya, dibaca halaman 23, kemudian kalau ada LKS boleh kalian jawab-jawab dulu LKS-nya. Nanti sewaktu-waktu LKS-nya Ibu akan minta dikumpulkan. Dah? Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tadi diawali dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa bersama. Silakan Wiwin tutup doanya hari ini. Oke, terima kasih Wiwin. Dan untuk hari ini silakan masukkan semua alat tulisnya, buku, kertas-kertas, tolong dibersihkan. Gawainya jangan sampai lupa dimasukkan ke dalam tas dan kita akan pulang. Tolong nanti di jalan kalian hati-hati ya. Hati-hati pulangnya. Dah semua dimasukkan? Oke. Mengajari umatnya. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih dan sampai jumpa.